salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Edang Asmara Sipahutar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SDN 068332 Kota Medan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak J. Mario Lumban Gaul. Beliau adalah wali kelas 6 di UPT SDN 068332. Selamat siang Pak Mario. Selamat siang juga Bu Endang. Apa kabarnya nih Pak? Baik, sangat luar biasa sekali. Puji Tuhan Pak. Pak Mario, jadi hari ini kita adalah percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas sebelum kita melakukan supervisi kelas ya Pak Mario. Ya, baik Bu. Saya akan menjelaskan Pak, ada tujuan diadakannya supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan hari ini kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai langkah awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi agar Bapak lebih siap lagi, lebih percaya diri, dan dapat memberikan pelajaran yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Jadi begitu ya Pak Mario. Oke, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak kepada Bapak, yaitu pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya Bu, tujuan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran yang saya tuliskan dan yang ingin saya capai yaitu ada dua hal, yaitu dengan kegiatan mengamati siswa dengan menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks berikut ciri-ciri masa puber. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Begitulah Bu yang saya lakukan. Oke Pak, jadi ada dua tujuan pembelajaran ini ya Pak yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi nantinya? Nah, jadi begini Bu. Jadi area yang ingin saya kembangkan, mungkin saya menggunakan dua, Ya. yaitu dengan menggunakan metode pengetahuan keterampilan anak-anak. Oke Pak. Di pengetahuan siswa mampu menjelaskan ciri-ciri pada puber dan pubertas. Di keterampilan siswa mampu membedakan dan mencontohkan ciri siswa masa puber dan pubertas ataupun yang belum. Begitulah yang saya lakukan kepada anak-anak. Oke, jadi area pengembangan kompetensi yang akan Bapak lakukan ada dua ya Pak, yaitu tadi pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di kelas, seperti strategi pembelajarannya ataupun model pembelajarannya itu bagaimana ya Pak? Baik Bu. Jadi pertama kali strategi yang saya lakukan, yang saya gunakan adalah metode berdiferensiasi. Metode diferensial berdasarkan kesiapan siswa yang berdasarkan integritasnya, pembelajaran sosial dan emosional. Lalu saya akan melakukan pembagian kelompok pada siswa, baik laki-laki dan maupun perempuan, agar bisa sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Dan untuk metode model saya gunakan adalah pembelajaran basis Masalah. Atau problem based learning. Oke, jadi PBL ya Pak, pembelajaran based learning, pembelajaran basis masalah. Selanjutnya metodenya Pak? Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, yang akan saya buat kelompoknya beberapa siswa. Nanti ada perempuan laki-laki akan menggunakan metode tanya jawab,
dan juga beberapa penugasan yang saya berikan kepada kelompok tersebut. Oke, baiklah Pak. Jadi Bapak menerapkan pembelajaran di kelas nantinya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, dengan mengintegrasikan adanya kompetensi sosial dan emosional di dalam pembelajaran Bapak. Jadi menggunakan pembelajaran yang PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi kelompok dan penugasan tanya jawab tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan untuk anak kelas 6, di sini saya akan menggunakan beberapa metode PowerPoint Oke, dengan menggunakan LKP anak-anak. ya. Lalu video pembelajaran tentang masa pubertas yang akan saya contohkan kepada anak, dan juga saya akan menyiapkan segala hal untuk video pembelajaran anak-anak tersebut. Ya, begitulah yang saya lakukan. Oke, nih Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas 6? Nah, kebetulan jam pembelajaran IPA akan saya lakukan, yang akan saya sampaikan pada hari Rabu les ke 4 dan 5. Hari Rabu les ke-4 dan 5 ya Pak. Oke. Jadi Rabu depan Bapak les ke-4 sampai ke les ke-5 itu akan saya datangi ya Pak di kelas. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi dalam atau pembelajaran di dalam kelas, Pak, kita nanti akan ada percakapan selanjutnya ya Pak, yaitu percakapan terakhir namanya pasca observasi. Nanti itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak Mario? Dari percakapan yang kita dapat hari ini tuh ada yang sedikit gambaran metode media yang saya gunakan nantinya untuk siswa didik saya yang sampaikan tentang percakapan kita. Begitu lebih saya sampaikan kepada anak. Oke Pak Mario. Jadi terima kasih ya Pak Mario atas waktunya sudah berbincang-bincang di praobservasi kita kali ini. Sampai bertemu di observasi kita minggu depan ya Pak Mario. Oke, Bu, sama-sama. Oke, baiklah sampai bertemu dengan saya dan Pak Mario di observasi kelas, dan selanjutnya kami akan mengadakan pasca observasi. Terima kasih, salam bahagia.